karena seri disebutkan R seri. R seri. R seri artinya kalau begini kita lihat ini penjumlahan dari R1, R2, dan R3. Ini tidak perlu disebut penjumlahan aljabar karena tidak ada arahnya. R1 ini tidak ada arah, R tahanan itu konstanta tidak ada arahnya. Makanya bisa kita sebut tidak perlu menggunakan aljabar, kata aljabar. Karena tidak ada arahnya. Ini penjumlahan R1, R2, R3 sama dengan R ekuivalen untuk rangkaian seri, gitu ya. Ini dijumlahkan ya, dengan rumusnya ini. RS, R seri sama dengan I sama dengan 1 sampai N. RI ini R ke I. N jumlah, N-nya jumlah resistor. Jumlah resistor. Kalau yang begini, ini seri ya. Ini jatuh tegangan di sini, jatuh tegangan. Ini bisa saya sebut akibat ini. Ini ada V1, ini ada V2, ada V3 ya. Karena ada R sini jatuh tegangan V1, jatuh tegangan V2, jatuh tegangan V3. Kalau kita lihat tegangannya, ini lihat resistornya, di sini lihat resistornya. Tapi kalau kita lihat tegangannya saja, maka rangkaian ekuivalennya bisa seperti ini. Ini V sumber sama V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V sampai Vn. Menurut KVL, Kirchhoff Voltage Law, sigma V sama dengan 0. Ya, gini. Artinya apa di sini? Sigma V ini kita jumlahkan, jumlahnya sama dengan yang ini. V kalau sesudah di paralel jadi gini. V sama dengan Vs. Ini yang dijumlahkan. Nah, rangkaian seperti ini yang disebut dengan rangkaian sumber tegangan. Rangkaian sumber tegangan. Karena tegangan sumber mensuplai tegangan pada elemen-elemen. Misalnya tadi di sini R1, R2, R3 sampai Rn, dia mensuplai tegangan di sini. Tegangan across yang melintas pada elemen 1, pada elemen 2 sampai elemen Kn. Jadi ini disebut sumber tegangan. Jadi yang seri, rangkaian seri itu sumber tegangan. Rangkaian seri sumber tegangan. Ini Kirchhoffnya begini, rangkaian ekuivalennya gini. Oke. Lihat contohnya ini. Besar resistor ekuivalen berapa nih? Tegangan ininya gimana? Tegangan ekuivalen. Tegangan ekuivalennya ini V sama dengan Vs ya. Tegangan di sini tambah ini tambah tegangan sini. Tegangan jatuh pada masing-masing resistor. Yang kita perlu kerja ini sebetulnya begini. Kalau pertanyaannya begini, besar resistor ekuivalen ekuivalen. Nah ini pertanyaan pertama, membantu. Kita hitung resistor ekuivalennya berapa? Sesudah ketemu yang ekuivalennya rangkaian, kita dapat arus rangkaian, arus total rangkaian V per R ketemu. Nah dari R per V ini pertanyaan kejawab rangkaian ekuivalen R kejawab, terus arusnya mengalir. Setelah ini terbentuk, arus ini mengalir.
tegangan jatuh pada masing-masing resistor. Sudah I ketemu, kita tinggal hitung I kali R1, P1, P2, I kali R2, P3, IR kali 3. Nah, tegangan jatuh pada masing-masing tahu. Ya. Jadi kalau ada soal begini, jangan panik. Jangan bingung. Ini ngerangkap nih. Berurutan. Sebetulnya nggak terpisah-pisah. Berurutan. Kalau buku Amerika, buku India biasanya kalau buku India nih pertanyaannya terus. Wow, banyak. Sebetulnya ada dasarnya sebetulnya cuma satu. Tegangan jatuh pada masing-masing resistor. Pertanyaannya kalau ditanyakan tegangan jatuh pada masing-masing resistor di sini, itu kita ngitungnya dari pertama ini A, B, C. Nah, kalau di buku-buku India diurai satu-satu pada bagian akhirnya justru yang puncak gitu, bukan puncak. Sebetulnya tanpa pertanyaan ini pun, dengan pertanyaan nomor 3, pertanyaan yang ini itu harus sudah terjawab. Tanpa ditanya pun harus sudah terjawab. Kecuali kalau ujian dan plagiat. Tegangan jatuh, nggak tahu dari mana-mana, ini jawabannya juga jatuh dari tetangga sebelah. Misalnya gitu ya. Nggak semua sih. Ya. Biasanya gitu ya. Biasanya ada yang gitu. Tapi itu nggak semua. Maksudnya nggak semua jujur. Kalau di kelas masih gampang lihatnya. Oh, saya nggak tegur saya keluar, tapi pasti nilainya jeblok. Saya identifikasi loh. Kalau suruh keluar bisa juga sih. Kalau kelewatan suruh keluar. Tapi kalau sistem begini online ya susah juga. Saya nggak tahu kalau kalian lewat WAG, lewat apa kirim, mana tahu saya kan. Oke, sekarang ini rangkaian seri ini merupakan sumber tegangan. Karena tegangan di sini ya sumber tegangan ya di seri itu. Kita lihat di sini. V ini mensuplai tegangan di sini, jadi V1. Kemudian harusnya juga mensuplai tegangan di sini, jadi V2. Mensuplai juga tegangan pada R3, muncul V3. Masing-masing ada, dan kalau ini dijumlahkan pasti hasilnya sama. Ya, sekarang kita coba lihat yang paralel. Apa sih bedanya yang paralel ya? Ini yang paralel. Bahwa R1, R2, R3. R paralelnya begini. R ekivalennya begini. Bentar ya. Ini R ekivalennya. Nah, paralel. R1, R2, R3 sampai R-nya. Rangkaian paralel begini. Nah, pada rangkaian paralel mengalir yang dilihat apa? Kalau tadi sumber tegangan menyuplai tegangan sepanjang lintasan. Satu sumber tegangan menyuplai tegangan pada sepanjang lintasan. Kita bandingkan nanti ya, biar kita tahu. Kalau ini sistem menyuplai arus pada masing-masing branch, cabang, pada masing-masing resistor, cabang.
Supaya lebih mudah, ini kita cari ekuivalennya, ketemu ekuivalen atau paralel di sini ya. Hitung I-nya, gampang, V per I. Nah, di sini yang begini, ini yang mensuplai arus ya. Ini maka rangkaian seperti ini disebut rangkaian sumber arus. Wah, salah. Ini bukan paralel nih. Rangkaian sumber arus. Rangkaian paralel di sini udah ada. Saya copy, lupa berubah. Rangkaian sumber arus. Kenapa disebut rangkaian sumber arus? Karena sumber arus ini menyuplai arus untuk masing-masing brand. Ini keadaan ideal ya. Di sini nggak ada resistor, nggak ada tahanan. Dianggap tahanannya ini. Jadi paralelnya gini. Menurut Kirchhoff Law, sigma I sama dengan 0, maka sigma I ini sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 sampai dengan IN. Sekarang ini dulu. Sumber arus dan sumber tegangan. Apa sih? Sumber tegangan dia masuk di sini ya. Sumber tegangan menyuplai tegangan, memberikan tegangan pada masing-masing elemen. Di sini apa nih yang ini? Yang unik, yang tidak berubah apa di sini? Ada yang tahu? Ya, arusnya tidak berubah. Di sini misalnya 10, harusnya 10. Ketika lewat sini harusnya 10, 10 kali 30. Lewat sini harusnya tetap 10, nggak ada yang mampir di sini ya. Kalau sini panasnya dibuang, tapi harusnya tetap 10. 10 masuk sini 10 kali 20, 200. Masuk sini 10 kali 100. Masuk sini ada lagi. 10 sampai ke sini harusnya tetap 10 ampere. Meskipun berputar-putar, meskipun lebih banyak ininya, meskipun cuma satu, harusnya tetap 10 ampere. Jadi apa kesimpulannya? Pada sumber tegangan, ya seperti ini sumber tegangan, saya sebut sumber tegangan. Tadi mana ya? Ini sumber tegangan, ya Pak. Ini ada sumber tegangan. Sumber tegangan itu arusnya sama. Kalau sumber tegangan arusnya sama. Nah, tegangannya mana? Ini tegangan ini gimana? Tegangan ini tergantung I1. Tegangan ini tergantung I2, tegangan ini tergantung I3. Tegangan jatuhnya ya. Tegangan jatuhnya tergantung dari besarnya arus, tergantung dari ini. Ya. Lalu tegangan di rel ini disimpul gimana? Ya, kalau keadaannya gini ideal, maksudnya ideal. Tidak ada resistor di sini, tidak ada hambatan di sini, tidak ada komponen atau elemen lain di sini yang menyebabkan tegangan jatuh. Yang menyebabkan tegangan jatuh di sini, maka delta V-nya 0, maka V di sini, V sepanjang rel itu sama. Tegangan sepanjang rel sama. Kalau ini ideal ya. Jadi saya coba ulang lagi. Kalau sumber tegangan rangkaiannya seri, arusnya sama. Kalau sumber arus rangkaiannya paralel, tegangan yang sama, tegangan sepanjang rel sama.
Jadi ini begini, misalnya begini. Saya biasa suka iseng ya. Ini begini. Ini ada 5 apa 10. Airnya macam-macam harganya. Toto saya tanya misalnya yang ke 9 di sini. Ini ada 13, yang ke 9. Dihitunglah satu-satu. Ini. Hitung paralelnya berapa, ekivalennya berapa, ketemu I, ketemu. Akhirnya habis waktunya. Padahal dengan cara gini, oh gampang. Ini tegangan di sini sama. Tegangan di sini sama. Dan kalau ini, maka tegangan harus dicari dulu. Ini R di paralel dulu nih. Diekivalenkan dulu untuk keadaan seperti ini. R-nya diekivalenkan dulu untuk kita mendapatkan tegangan di sini. V dibagi R, ini ketemu R ekivalen, I dikali R, I di sini dikali R, ketemu tegangannya. Tegangannya tetap sama. Baru ketemu I1, I2, I3. Nah gitu ya. Ini gambarnya dari buku, cuma saya dari buku lain, apa dari pengetahuan saya, dari pengalaman saya coba improve aja. Oke, lisan aja penjelasannya. Jadi kalau keadaan begini, berapa arus yang mengalir pada I1, I2, I3, berapa arusnya? Nah, gimana ngitungnya? I1, R1. Sini R2, R3. I dibagi R nggak bisa, harus ada tegangan kan? Bisa kita cari R ekivalennya dulu. Rangkaian paralelnya, baru baru I di sini dikali R. Ketemu tegangannya. Tegangannya sepanjang rel sama. Maka tegangan yang ini dibagi R1 berapa, dibagi R2 berapa, I2-nya ketemu, dibagi R3, I3-nya ketemu. Gitu ya. Nah, cara perhitungannya, ini rangkaian sumber arus, ini disebut rangkaian sumber arus. Sumber arus itu paralel, tegangannya sama. Ya, menurut KCL, Kirchhoff Lokaran, hukum Kirchhoff untuk arus, sigma I sama dengan 0, maka I sama I1 tambah I2 itu apa? Ya, ini contoh aja ya, biar lebih paham gitu. Meskipun di buku ada, tapi di buku banyak cincong. Saya coba yang cepat aja. Berdasarkan hukum, I sama G kali V. Tadi R kali I ya, V sama IR atau sekarang G kali V. Ini apa sih maksudnya ya? Ini membingungkan. I sama G kali V. Di atas tadi apa? Hukum Kirchhoff, hukum Ohm. R kali RI. Nah, hukum Ohm, V sama dengan RI. V sama dengan R kali I. Tapi di bawah tadi I sama dengan G kali V. V sama dengan RI atau V sama dengan RI, ya benar. Maka di bawah ada I sama dengan G kali V. Apa sih maksudnya? V sama dengan R kali I sama dengan G kali V. I sama dengan G kali V. Berarti G itu seper R. G seper R ya. Ya, jadi berlawanan ya.
berlawanan nilai. Berlawanan harga aljabar berlawanan. Berlawanan secara matematik ya, berlawanan itu kalau dikalikan sama dengan 1. Kalau dijumlahkan sama dengan 0. Tapi kalau dijumlahkan itu biasanya vektoris yang ada arahnya. Kalau yang skalar, kalau dikalikan sama dengan 1. Jadi kalau dari tadi simpulan yang di atas tadi, bahwa I sama dengan G per V, maka G itu sama dengan 1/R. Gampang, logikanya gampang. I sama dengan G1, G2 kali V. Kita lihat, I sama dengan G kali V. Betul nggak saya ngomong kalau G per R? Kalau G per R, 1/R, maka V sama dengan RI. Betul ya? Jadi, kalau tadi di atas, bagian atas, potensial yang aslinya, tegangan sebagai fungsi arus. Tegangan sebagai fungsi arus. Maka di sini dibalik, arus sebagai fungsi tegangan. Berlawanan. Nah, kalau berlawanan, maka artinya konstantanya berlawanan. G sama dengan 1/R. Ya. G sama dengan 1/R. G 1/R. Jadi dibagi. Ini yang disebut konduktansi. Konduktansi. Ini juga terjemahannya juga jadi konduktansi ya. Kalau resistansi menahan aliran, maka kalau konduktansi justru menyalurkan. Makanya ini selalu berlawanan, satu menyalurkan, satu menahan. Ya, kayak gitu. Seperti juga ini sigma G. Di sini ada sigma G. G1 tambah 2, G tambah G3. Ya. Tapi karena ini paralel ya, maka V-nya itu kita lihat. GI sama dengan G kali V. G1, G2, G3. G1, G2, G3 tambah. Ini kita keluarkan, G-nya kita keluarkan jadi V merupakan fungsi I lagi ya. I sama dengan G sekian, maka I sama GP kali V, maka GP, G paralel ya, G1, G2, G3. GP sama dengan jumlah aljabar GI. Jumlah penjumlahan dari konduktansi yang ke I. Kalau I, GI per GP kali I 2 sekian, maka dan bila R1 sama seperti 1, nah ini ya konduktansi. Kalau tadi resistansi menahan, maka lawannya itu konduktansi. Konduktansi itu lawan resisten, dia nahan, bawahnya justru meloloskan. G-nya itu meloloskan. R1 per G, R2 per G. RP per GP. Kalau I1 R2 per R1 plus R2 kali I, ini resisten yang kita lihat, ini contoh aja tadi saya ambil, bukan mutlak dari sini ya. Nah, hanya contoh, nanti bisa dilihat gimana sih prosesnya. Maka I2 sama dengan R1 per R2. I1 itu gambarnya sama ya. I1 gambarnya lupa mana saya. Ya sama aja sih. R2, R1, R2, R1 plus R2. R1, R1 plus R2. Ya, jadi dari sini kita lihat contohnya lagi. Jadi di sini R1, R2 ini paralel, ini paralel, juga ini paralel. Ini paralel R1 paralel R2, R2 paralel R3,
Nah, untuk 2R, R2 paralelnya, ekuivalennya R2 per R1 plus R2. Dari mana ini? Jadi 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya ya. Saya nggak tahu di mana tadi, lupa. Ada contohnya lagi. Ini rangkaiannya sumber arusnya. Ini rangkaian sumber arus ya. 18 mA sumber arusnya. Sumber arus itu biasanya baterai atau generator bisa aja. Kalau rangkaiannya paralel itu memang sumber arus. Jadi sumber arus atau sumber tegangan itu lebih cenderung bukannya sumber arus dan sumber tegangan adalah sifat rangkaian, bukan fisis. Bukan fisisnya ini harus sumber arus, harus sumber tegangan, enggak. Tapi sifat rangkaian, karakteristik rangkaian. Dengan rangkaian ini maka rangkaian menjadi sumber arus, sumber tegangan. Sumber arus pada sumber tegangan pada batas sekian, sumber arus pada batas sekian. Kalau sirkuit besar kan kita harus membedakan. Pada sampai dengan subsirkuit yang satu dia masih sumber arus, pada subsirkuit yang kedua jadi sumber tegangan dan seterusnya. Itu ya. So, ini sumber arus, lihat 250, 500, 500, 1000. I G1, nah ya ini tinggal ngitung aja lah. Sampai tadi. Kemudian kalau G ini ya. G ini apa sih satuannya? Kalau R tadi ohm, ya. R itu ohm, mana tadi? Nah ini, dengan satuan ohm. Maka G satuannya apa? R satuannya ohm. G itu konduktansi. G itu konduktansi ya. Jadi konduktansi satuannya apa? Kalau dibilang C enggak, C itu kan kapasitor, singkatan dari kapasitor, kapasitansi. Satuannya farad. G konduktansi, konduktansi kok G ya? Maksudnya kan C atau K ya? Kalau G simbol dari konduktansi jadi konduktansi gitu ya? Bukan. Ya, kita lihat coba di sini filosofinya. Resistor satuannya ohm. Resistor itu penghambat arus. Dia menghambat, menghalangi arus. Tapi kalau konduktansi justru memberi jalan arus, mengalirkan arus. Jadi satu menahan, satu mengalirkan, berlawanan. Antara R dan G sangat berlawanan. Bukan sangat. R dan G itu berlawanan. Kalau berlawanan, tapi dalam artian berlawanan dalam artian besaran ya, dalam artian skalar ya, bukan arah. Kalau skalar apa ya berlawanan? Berkebalikan juga bisa arah. Oke, apa-apa. Jadi kalau R itu menghambat, maka G meluncurkan arus. Jadi kalau secara matematik besaran skalar matematik berlawanan itu, maka ketika dikalikan akan sama dengan 1. Konduktor punya besar sekian, dikalikan lawannya akan sama dengan 1. 10 dikali 1/10 sama 1.
5 dikali 1/5 sama dengan 1. 6 dikali 1/6 sama dengan 1. Nah, satuannya juga gitu. Ohm supaya sama dengan 1 dikali apa? Kita balik aja deh, susah nih satuannya. Orang-orang ya aku juga malas nyari. Ohm itu satuan huruf Latinnya omega, huruf Yunaninya omega, satuannya ohm, namanya juga ohm tadinya. Maka untuk kondutasi dibalik, karena berkebalikan, bukan ohm tapi mho, ya. MHO, mho. Simbolnya juga dibalik juga ya. Huruf Greek-nya nih ya, huruf Latin, huruf Yunani-nya itu dibalik. Kalau ohm itu begini melengkung ke bawah, kalau mau melengkung juga karena dibalik, mangap ya. Jadi kayak panci, kayak tungku ya. Ini kayak tungku kalau dibalik. Oke, sampai situ. Jadi berbicara satuan segala. Ini G satuannya mho ya. Jangan salah, G konduktasi itu satuannya mho. Mho kalau ohm itu pakai simbolnya omega karena dibalik, jadi mho itu apa? Huruf gimana? AG mho kali ya, kan dibalik, omega AG mho. Ya boleh aja sih, bolak-balik namanya juga dibalik. Nah, contohnya seperti ini tadi, hitung aja sendiri deh ya. Saya cuma ngasih contoh. Nah, sekarang ada nih, saya belum kasih judul, lupa. Sorry, lupa. Ngantuk ini. Ada terakhir pada sesi ini ya. Tapi pada sesi ini terakhir, tapi justru baru awal buat kalian. Yang begini-gini nih, sebetulnya saya nggak usah nerangin lah. Mestinya di SMA atau di fisika listrik sudah tahu. Tapi yang masuk, yang baru rangkaian listrik itu di sini. Di sini baru rangkaian listrik. Di sini teknik perhitungan ya. Kita masuk pada teknik perhitungan. Saya lupa ngasih judul. Enggak apa-apa deh, nanti bukunya saya akalin atau cari sendiri ya. Nanti cover saya ini. Mudah-mudahan bisa diakalin. Tapi ada 2 buku yang sudah saya kirim. Soalnya lewat email juga nggak bisa. Email itu maksimum 25 meja kalau nggak salah. Ini lebih dari 100 meja. Jadi ini yang disebut rangkaian Thevenin-Norton. Apa ya, bukan rangkaian. Apa ya? Metode kali ya. Metode perhitungan Thevenin-Norton. Ya udah sebutnya rangkaian aja lah ya. Rangkaian Thevenin-Norton. Rangkaian Thevenin-Norton itu pengganti, rangkaian pengganti dari mekanisme dari sistem yang ada. Kalau ini banyak paralel, semua bisa diparalel, akhirnya ketemu seri kayak gitu. Nah, seri ini disebut rangkaian Thevenin. Rangkaian Thevenin itu, kalau rangkaian Thevenin itu rangkaian yang bersumber tegangan, yang berbasis pada sumber tegangan. Thevenin itu berbasis pada sumber tegangan. Bisa nih, ilmuannya bisa. Thevenin itu rangkaian yang berbasis pada sumber tegangan. Kita lihat sini, ini Thevenin TT, sumber tegangan ya.
PT tegangan, Thevenin, nah gitu supaya nggak tukar-tukar. PT itu tegangan, ya industri ini. PT itu tegangan, tegangan Thevenin, Thevenin tegangan. Ya. Kalau Norton susah di ini. Kalau yang satu tegangan, yang satu pasti arus. Jadi yang supaya kalian jangan ketukar-tukar itu yang diingat cukup satu. Thevenin, T, depannya T, Thevenin, tegangan. Ya susah ya ini Thevenin, bacanya Thevenin. Ini mau nggak mau bergaya orang Sumatera Utara nih, Thevenin tegangan. Kalau bergaya orang Jakarta tegangan, di sini Thevenin itu juga ya. Thevenin, intinya gini, Thevenin itu T tegangan, Norton ya pasti arus, R-nya Norton, arus, nah itu ketemu. Ini hanya untuk menimbulkan kesan supaya kalian nggak tuker-tuker. Yang Thevenin apa sih? Ya, seringkali gitu, yang Thevenin apa sih? Yang Norton apa sih? Nah, Thevenin itu T, Thevenin T tegangan, Norton arus, ya. Norton arus, gitu ya. Jadi Thevenin itu berbasis pada sumber tegangan, sedangkan Norton berbasis magnet arus. Tapi ini tidak bisa dipisahkan satu-satu. Setelah mereka dapat Norton Thevenin dapat ternyata digabungkan. Rangkaian ini harus digabungkan. Nah, contohnya gini. Ada rangkaian seperti ini. Ini tegangan, ini sumber arus, ini ada resistor yang paralel. Kemudian masuk sini, transfer, rangkaian setelah ditransfer, Thevenin Norton, ya, rangkaian setelah ditransformasikan di sini karena berbasis tegangan Theveninnya. Jadi di sini sumber tegangan 4 ohm, mana di sini 4 ohm, di sini menjadi sumber tegangan, ya, yang ini disuruh tanggal I kali 4 volt, harus kali 4 volt. Ini seri 6 volt, tegangannya pindah ke sana, ke paralel tegangannya. Seri apa paralel? Ini diambil ini. Harus I-nya berapa nih? Belum tahu ya. Hitungan yang nggak lengkap, hitung aja nanti ya. Justru ini yang jadi tugas. Saya cuma intro aja bahwa Thevenin Norton itu berbasis tegangan dan arus untuk mencari solusi, mencari harga arus, ya, cari nilai arus. Di sini arus muncul, di sini juga arus. Jadi Thevenin untuk mencari nilai arus. Nah, yang ini berbasis tegangan, sumber tegangan yang berbasis sumber arus. Berapa sih nilainya? Oke, ini contohnya seperti ini. Tapi jangan berpatokan pada contoh ini. Ada keterangan-keterangan yang nggak saya cuplik tadi ya. Ini aja. Ya, jadi ini pada sesi ini bagian akhir baru masuk rangkaian listriknya. Ini yang tugas buat kalian. Jabarkan secara rinci. Ya, tolong ditulis saja ya. Jabarkan secara rinci. Jabaran secara rinci sistem rangkaian Thevenin Norton. Secara rinci ya. Contoh-contoh soalnya ambil di buku gitu ya.
masing-masing nih ya, buat masing-masing. Untuk contoh-contoh terserah lah. Gua mau ini terserah masing-masing. Ya. Individu, jabarkan secara tugas individual, jabarkan sistem rangkaian Thevenin Norton, cara mencari arus atau tegangan gimana, paralelnya gimana, itu yang ilmu yang sebelumnya, pengetahuan sebelumnya dipakai. Nah, itu yang namanya sintesa. Gimana kalau paralel itu, gimana kalau seri, gimana konduktasi, gimana, apa sih ini. Itu sintesa namanya. Untuk menganalisis persoalan yang terakhir. Analisis, buat analisis Thevenin Norton secara lengkap. Ya, tugasnya itu buat analisis rangkaian Thevenin Norton secara lengkap. Tinggal salin di buku, cari contoh. Contohnya di buku ada, Thevenin Norton. Oke, gitu ya. Itu tugas pribadi, tugas individu. Ya, bisa dipahami? Oke ya, bisa ya. Kemudian setelah membuat tugas itu, coba diskusikan pada kelompok. Diskusikan di dalam kelompok. Diskusinya mana yang benar mekanismenya, mana yang benar prinsipnya, mana yang itu dapat. Terus setelah dapat solusi dari diskusi anggota kelompok itu, buat PPT. Buat PPT untuk presentasi. Nanti kalian presentasi analisis Thevenin Norton-nya itu gimana? Buat presentasi. Contoh-contoh. Ya. Bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya ada tugas, maaf ya, saya kelewatan. Maksudnya tugas kelompok dulu, atau nggak apa-apa deh, berulang lagi. Tugas individu berikutnya, selesaikan tugas soal ya, tugas soal, pemecahan soal yang akan saya kirimkan kemudian. Itu individual, bukan kelompok. Yang kelompok ini analisis rangkaian Thevenin Norton, ya termasuk ya analisis rangkaian Thevenin Norton, berikut contoh soalnya. Ya. Nah, yang dibuat PPT ini hasil diskusi dari tugas individu masing-masing. Si A ngerjain Thevenin Norton kayak gini. Si B ngerjain kayak gini, si C ngerjain kayak gitu. Contoh si A, B, C belum tentu sama, si D ngerjain gini. Ini satu kelompok. Kalau menurut gue sih yang sederhana gini. Gimana lo bisa dapat gini? Wah, gue nggak tahu. Oh, si C bilang nih, kalau itu soalnya penjabaran dari sini. Nah, gabungin deh tuh. Yang gampang gini penjabaran gini. Wah, iya ya. Tapi susah nih neranginnya. Kata si D, kalau pakai contoh soal, lebih gampang tuh nantinya. Ini gue punya contoh soalnya nih. Dari A, B, C, terus nih contoh soalnya gini. Jadilah gitu. Itu yang pakai kelompok. Itu yang dibikin PPT. Ya, ngerti maksud saya kan? Oke, ada pertanyaan?